Panji berusia 30 tahun. Usia yang bagi sebagian orang sudah cukup untuk berdiri tegak sebagai kepala keluarga. Akan tetapi bagi Panji, usia itu justru menjadi angka yang sering dipakai kakaknya sendiri untuk merendahkan. Tubuh Panji tidak besar, bahunya agak turun, kulitnya legam terbakar matahari karena bertahun-tahun bekerja serabutan. Tapi matanya jujur, tatapannya selalu lurus, seolah tak pandai menyimpan niat buruk. Ia hidup bersama istrinya, Santi, di sudut rumah tua milik keluarga Pandu. Hidup mereka sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Makan 2 kali sehari sudah dianggap syukur. Namun di antara dinding kayu yang mulai lapuk itu, Panji dan Santi menyimpan kebahagiaan kecil yang tak pernah mereka pamerkan. Santi adalah kebanggaan Panji. Perempuan itu cantik tanpa harus berdandan berlebihan. Tubuhnya tinggi dan ramping. Rambut hitamnya selalu diikat rapi. Senyumnya mudah merekah, membuat siapapun merasa dihargai. Ia pandai berbasa basi, ramah kepada tetangga, dan tak pernah lupa menyapa orang yang lebih tua. Keramahannya itu justru menjadi awal petaka yang belum disadarinya. Pandu, kakak Panji, adalah kebalikan dari adiknya. Suaranya keras, tawanya sering meledak-ledak, dan kata-katanya jarang disaring. Ia merasa paling berjasa dalam keluarga karena rumah yang mereka tempati adalah atas namanya. Setiap kesempatan, Pandu tak pernah melewatkan peluang untuk menghina Panji. "Umur segini masih numpang," katanya suatu sore sambil menepuk meja. "Laki-laki kok hidupnya gitu-gitu aja." Panji hanya diam. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat serupa. Menjawab hanya akan memperpanjang pertengkaran. Santi biasanya akan menunduk, tangannya gemetar, menahan perasaan, lalu memilih masuk ke kamar. Istri Panji hanya menunduk. Namun hinaan Pandu tak berhenti pada Panji saja. Tatapan matanya sering liar pada Santi lebih lama dari sewajarnya sebagai kakak ipar. Saat Santi lewat membawa air atau menyapu halaman, Pandu kerap melempar pujian yang terasa ganjil. "Panji ini beruntung ya," katanya suatu pagi. "Istrinya cantik begini, padahal hidupnya pas-pasan." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi ada nada meremehkan yang menusuk. Panji bisa merasakannya. Meski ia berusaha menepis rasa tak nyaman itu, ia percaya pada istrinya. Santi terlalu baik untuk memikirkan hal-hal kotor. Di hadapan orang lain, Pandu gemar mempermalukan Panji. Saat tetangga datang, Pandu dengan enteng menceritakan betapa miskinnya adiknya, betapa Panji tak punya pekerjaan tetap, betapa semua kebutuhan rumah ini ditopang olehnya. Panji hanya duduk menunduk, menggenggam lututnya sendiri, seolah menahan sesuatu agar tidak meledak. Santi beberapa kali mencoba menenangkan Panji di malam hari. "Sabar mas, kita cuma numpang. Selama masih di sini, ya memang harus banyak ngalah. Sabar," ucapnya lirih. Panji mengangguk, meski hatinya kian hari kian perih. Harga dirinya terkikis perlahan, bukan oleh orang lain, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Ia bekerja apa saja, dari mengangkut pasir, membersihkan kebun orang, ngaret untuk wedus, hingga menjadi kuli dadakan. Namun bagi Pandu, semua itu tak pernah cukup. Yang membuat Panji semakin gelisah adalah perubahan sikap Pandu terhadap Santi. Bukan sekedar candaan lagi. Tatapannya makin berani, senyumnya makin licik. Sekali waktu Panji melihat Pandu berdiri terlalu dekat dengan Santi di dapur. Santi tampak kaku, wajahnya pucat. "Ada apa?" tanya Panji saat itu. "Tidak ada apa-apa," jawab Santi cepat lalu berlalu. Panji memilih percaya. Meski dadanya terasa sesak, ia tak tahu bahwa di balik hinaan dan ejekan yang setiap hari ia telan, sedang tumbuh niat busuk di hati Pandu. Hinaan-hinaan itu bukan sekedar kata-kata. Ia adalah cara Pandu menegaskan kuasa, merendahkan, dan perlahan merampas kehormatan Panji sebagai laki-laki. Dan Panji dengan kesabarannya yang nyaris habis, belum tahu bahwa luka batin yang ia simpan hari ini akan menjadi pintu bagi dendam yang kelak tak bisa ia kendalikan. Rumah itu tidak pernah benar-benar hangat sejak Panji dan Santi masih tinggal
di rumah orang tuanya, yang semua operasional rumah tersebut dibiayai oleh Pandu. Dari skala listrik, bayar iuran RT, semuanya dibiayai Pandu. Dindingnya memang kokoh, atapnya tak bocor, tapi hawa di dalamnya selalu terasa pengap. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menekan dada setiap kali Panji melangkah masuk. Ia mengira itu hanya perasaannya saja, akibat sering dihina dan direndahkan. Pandu semakin sering berada di rumah, alasannya macam-macam. Kadang mengaku lelah bekerja, kadang pura-pura sakit. Tapi Panji mulai menyadari satu hal. Pandu selalu muncul saat ia tidak ada. Ketika Panji berangkat pagi-pagi mencari kerja serabutan, Pandu justru mondar-mandir di rumah, duduk di ruang tengah, atau berdiri lama di dekat dapur tempat Santi biasa beraktivitas. Awalnya, Santi memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Setiap Pandu melontarkan candaan yang melewati batas, Santi hanya tersenyum tipis, lalu menjauh. Namun lama-kelamaan, sikap Pandu makin berani. Tatapan matanya tak lagi disamarkan. Suaranya dibuat rendah dan jaraknya sengaja dipersempit. Suatu siang, saat rumah sepi dan hanya ada mereka berdua, Pandu berdiri di ambang pintu dapur, tangannya bertumpu di kusen, menghalangi jalan Santi. "Kamu ini terlalu cantik kalau cuma jadi istri Panji," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Santi terkejut, jantungnya berdegup kencang. "Mas Pandu, jangan bicara sembarangan," katanya tegas, berusaha menjaga suaranya agar tak bergetar. Pandu tersenyum miring. "Aku cuma jujur, Panji itu gak pantas buat kamu." Santi mundur selangkah. "Kalau Mas Pandu terus seperti ini, saya akan bilang ke istri Mas Pandu, saya tidak main-main." Ancaman itu membuat senyum Pandu menghilang. Matanya mengeras, rahangnya mengeras seperti menahan amarah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan Santi yang berdiri gemetar di dapur. Sejak hari itu, sikap Pandu berubah drastis. Ia tak lagi terang-terangan menggoda, tapi sorot matanya penuh kebencian. Dan kebencian itu tidak diarahkan pada Santi, melainkan pada Panji. Kesempatan itu datang pada malam ketika keluarga berkumpul di ruang tengah. Pandu membuka pembicaraan dengan suara keras, seolah sudah mempersiapkannya lama. "Rumah ini sudah makin sempit," katanya sambil melirik Panji dan Santi. "Anak-anakku makin besar, butuh ruang." Panji mengangkat kepala. "Maksud Mas Pandu?" Pandu menyilangkan tangan. "Kalian berdua kan sudah berkeluarga, masa terus numpang? Orang lain bisa ngomong macam-macam." Kalimat itu seperti tamparan. Panji terdiam. Ia tahu rumah ini memang milik Pandu secara wasiat, tapi caranya mengusir terasa begitu dingin. Tak ada musyawarah, tak ada belas kasihan. Santi ingin bicara, tapi Panji lebih dulu menahannya dengan tatapan mata. Ia tak ingin mempermalukan diri sendiri lebih jauh. "Aku beri waktu, cari tempat lain, jangan lama-lama," lanjut Pandu. Malam itu Panji dan Santi duduk berdua di kamar kecil mereka. Lampu temaram, suara jangkrik terdengar dari luar. Santi menunduk, air matanya jatuh satu persatu. "Maafkan aku, Mas," ucapnya lirih. Panji menggeleng pelan. "Bukan salahmu." Namun di dalam hatinya, Panji merasa ada yang ganjil. Ia mengenal kakaknya sejak kecil. Pandu bukan orang yang peduli pada ruang atau kenyamanan orang lain. Pengusiran ini terasa terlalu mendadak, terlalu dipaksakan. Pasti ada yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, mereka benar-benar pergi. Hanya membawa pakaian seadanya dan beberapa perabot kecil. Tak ada yang menahan, tak ada yang menoleh. Pandu berdiri di teras, wajahnya datar, seolah membuang beban dari hidupnya. Ketika melangkah keluar dari pekarangan itu, Panji sempat menoleh. Rumah itu tampak sama seperti dulu, tapi baginya, tempat itu kini terasa seperti liang yang baru saja meludahkan mereka keluar. Di dada Panji, ada luka yang mulai mengering, tapi meninggalkan bekas pahit
Ia tak tahu bahwa pengusiran ini bukan sekedar soal rumah yang sempit. Ini adalah awal dari niat busuk yang sengaja disembunyikan Pandu. Niat yang kelak akan merenggut segalanya dari hidup Panji dan Santi. Gubuk kecil di pinggir desa itu berdiri miring, ditopang bambu tua dan atap seng berkarat. Di sanalah Panji dan Santi melanjutkan hidup mereka setelah terusir. Hujan mudah merembes masuk. Angin malam bebas menyusup lewat celah-celah dinding. Namun Panji berusaha menerima semuanya dengan dada lapang. Ia merasa selama masih bisa menjaga Santi, hidup sekeras apapun ia jalani bersamanya. Yang tidak pernah ia ketahui, ada sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Sesuatu yang diam-diam telah berpindah tangan tanpa seizin dan sepengetahuannya. Kedua orang tua Panji dan Pandu telah lama meninggal. Semasa hidup, mereka memiliki sebidang rumah tua yang berada di kampung sebelah. Rumah yang dibangun dengan keringat bertahun-tahun. Rumah itu seharusnya jatuh ke tangan kedua anaknya. Namun sejak awal, Pandu mengambil alih semua urusan. Rumah yang sekarang Pandu tempati dan juga rumah yang disebut Panji yang ada di kampung sebelah. Sejak awal sepeninggalnya kedua orang tuanya, Pandu mengambil alih semua urusan. Ia mengurus surat-surat, berbicara dengan perangkat desa, dan menyimpan semuanya rapat-rapat. Panji tidak pernah bertanya. Baginya urusan harta bukan hal utama. Ia percaya pada kakaknya sendiri. Kepercayaan itu kini menjadi kesalahan paling mahal dalam hidupnya. Tanpa sepengetahuan Panji, rumah warisannya di kampung sebelah itu telah dijual. Uangnya masuk ke kantong Pandu, habis untuk memperbesar usaha dan menambah gaya hidupnya. Tidak ada 1 rupiah pun yang mengalir ke Panji. Bahkan kabar tentang keberadaan rumah itu pun tak pernah sampai ke telinganya. Sementara Panji bergelut dengan kemiskinan, Pandu justru kembali mendekati Santi, merayunya, bukan dengan rayuan terang-terangan seperti dulu, melainkan dengan kata-kata halus yang menusuk perlahan. Ia datang ke gubuk itu saat Panji sedang tidak ada. Santi terkejut melihat kedatangannya. Wajah Pandu tenang, bahkan tampak ramah. "Aku cuma mau memastikan kalian baik-baik saja," katanya, berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Santi tidak percaya. "Tidak ada yang perlu Mas Pandu pastikan. Kami sudah cukup aman di sini." Pandu tersenyum kecil. "Cukup, tinggal di tempat seperti ini?" Santi menahan nafas. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu akan dibawa. Pandu lalu duduk di bangku kayu, seolah tak peduli pada tatapan dingin Santi. "Panji sebenarnya punya hak atas rumah orang tua," ucap Pandu perlahan. Santi terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksud Mas Pandu?" "Aku bisa menyerahkannya," lanjut Pandu, suaranya dibuat rendah. "Asal kamu mau membantuku." Tatapan mereka bertemu. Santi merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. "Membantu apa?" Pandu mendekat sedikit. "Menjadi milikku." Kata itu jatuh seperti pisau. Santi berdiri, tubuhnya gemetar, menahan marah dan takut. "Mas Pandu sudah gila, jangan pernah datang ke sini lagi." Pandu tertawa pelan. "Pikirkan baik-baik. Panji hidup sengsara karena kamu menolakku." Sejak pertemuan itu, Santi hidup dalam ketakutan. Setiap langkah di luar gubuk, setiap suara kaki yang mendekat membuatnya waspada. Ia ingin bercerita pada Panji, tapi mulutnya selalu keluh. Ia takut Panji bertindak gegabah, takut pertumpahan darah terjadi. Pandu tidak berhenti. Ia mengirim kabar lewat orang lain, menyampaikan pesan-pesan samar tentang masa depan Panji yang bisa berubah seketika, tentang rumah layak, tentang hidup yang lebih baik. Semua itu dibungkus dengan syarat yang menjijikan. Harus tidur dengannya. Santi mulai sering melamun, wajahnya pucat, tidurnya gelisah. Panji memperhatikan perubahan itu, tapi ia mengira semua karena hidup yang semakin berat. Di balik senyum liciknya, Pandu merasa menang. Ia merasa memiliki kendali penuh atas harta, atas nasib Panji,
bahkan atas kehormatan Santi. Ia tidak sadar bahwa permainan kotor ini sedang menumpuk dosa, menyiapkan jalan menuju kehancuran yang tak akan bisa ia hindari. Sementara Panji yang tak tahu apa-apa tentang warisan yang dirampas, tetap bekerja keras, memeluk istrinya setiap malam dan berdoa dalam diam. Ia tidak tahu bahwa di balik penderitaannya, kakaknya sendiri sedang menukar masa depan dengan nafsu yang kelak akan menuntut balasan. Hari-hari berlalu sejak tinggal di gubuk pinggir desa itu. Hidup Panji dan Santi berjalan pelan, nyaris tanpa warna. Namun suatu pagi, keheningan mereka terusik oleh sebuah karung kecil yang tergeletak di depan pintu. Panji menemukannya saat hendak berangkat bekerja. Karung itu bersih, masih baru, diikat rapi. "Apa ini?" gumam Panji. Di dalamnya ada beras, gula, dan minyak goreng. Semua masih tersegel. Panji menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan seseorang yang mungkin salah kirim. Tak ada siapa-siapa, hanya jalan tanah yang basah oleh embun dan gubuk-gubuk lain yang masih tertutup. Santi keluar setelah mendengar suara ribut kecil itu. Wajahnya langsung berubah saat melihat isi karung. Bibirnya mengatup rapat, matanya menegang. "Kita tidak pesan apapun, Mas," ucapnya pelan. Panji mengangguk. Mungkin orang salah taruh. Mereka sepakat untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Beras itu dimasak. Kebutuhan dapur mereka memang sedang menipis. Namun keesokan harinya, sebuah dus kardus muncul lagi. Kali ini berisi pakaian perempuan, baru, mahal, masih beraroma toko. Santi tak menyentuhnya. Tangannya justru bergetar. "Mas, ini bukan salah kirim, Mas," katanya lirih. Panji mulai merasa ada yang tidak beres. "Kamu tahu dari siapa?" Santi terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Pandu." Nama itu jatuh seperti batu. Panji menegang. "Kamu yakin?" "Aku sangat yakin, Mas." Santi pun menceritakan semuanya dengan suara tertahan. Tentang kedatangan Pandu saat Panji tak ada, tentang tawaran menjijikan yang dibungkus janji rumah warisan, tentang tatapan mata yang tak pernah jujur. Panji mendengarnya dengan rahang mengeras. Nafasnya berat. "Kenapa baru bilang sekarang?" Suaranya serak. "Aku takut, Mas," jawab Santi. "Aku takut kamu gelap mata." Sejak pengakuan itu, Panji tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil di luar gubuk membuatnya terjaga. Dan teror hadiah itu tidak berhenti. Setiap hari selalu ada saja barang datang. Kadang makanan matang, kadang uang diselipkan dalam amplop coklat tanpa nama. Tidak pernah ada pesan tertulis, tapi Panji tahu persis siapa pengirimnya. Hadiah-hadiah itu bukan bantuan. Ia terasa seperti ejekan, seolah Pandu ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa, bahwa ia bisa masuk ke hidup mereka kapan saja. Santi semakin tertekan. Ia merasa diawasi. Saat berjalan ke sumur, ia seperti merasakan mata yang mengintip dari balik pepohonan. Kadang ia mencium aroma rokok yang sangat ia kenali, bau rokok Pandu, padahal tak ada siapapun di sekitar. "Barang-barang ini harus kita buang," kata Santi suatu malam. Panji menggeleng. "Kalau dibuang, besok datang lagi. Kalau dikembalikan, dia akan datang sendiri." Mereka terjebak. Hadiah-hadiah itu berubah menjadi teror yang halus, menusuk batin perlahan. Panji merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia ingin mendatangi Pandu, memukulnya, menuntut penjelasan. Tapi wajah Santi yang pucat selalu menahannya. "Jangan, Mas. Dia tidak akan berhenti. Dia justru ingin kamu marah," ujar Santi. Hari demi hari, hubungan mereka ikut tergerus. Panji menjadi pendiam, mudah tersulut emosi. Santi sering melamun, duduk memeluk lutut di sudut gubuk. Mereka sama-sama terluka, tapi tak tahu bagaimana cara keluar dari jerat itu. Suatu sore, Panji menemukan sebuah kalung emas tergeletak di depan pintu. Santi menangis saat melihatnya. Tangisnya pecah, bukan karena bahagia, tapi karena ketakutan. "Dia tidak akan berhenti, Mas,"
isaknya. Dia ingin aku menyerah. Panji menggenggam kalung itu erat-erat. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang mulai mendidih. Di dadanya, sesuatu yang gelap mulai tumbuh. Rasa benci yang selama ini ia kubur demi kesabaran, kini perlahan mencari jalan keluar. Hadiah-hadiah itu bukan lagi sekedar benda. Ia adalah peringatan bahwa Pandu belum selesai, bahwa rumah, harta, dan kehormatan bisa dijadikan alat untuk menghancurkan manusia. Dan Panji yang selama ini memilih diam, mulai sadar bahwa teror ini tidak akan berakhir dengan sabar semata. Ada harga yang sedang ditagih, dan bayangannya kian mendekat ke pintu gubuk mereka. Hadiah-hadiah itu berhenti datang, tapi jejaknya tertinggal di kepala Panji. Sejak pengakuan Santi tentang Pandu, pikiran Panji tak pernah benar-benar tenang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa istrinya adalah korban, bukan pelaku. Namun, benih curiga yang ditanam oleh perlakuan Pandu tumbuh diam-diam, merambat di sela-sela kelelahan dan rasa rendah diri yang sudah lama ia pendam. Panji menjadi mudah marah. Hal-hal kecil bisa menyulut emosinya. Santi terlambat pulang dari sumur. Panji menatapnya dengan wajah dingin. Santi melamun terlalu lama. Panji menghela nafas kasar. Kata-kata yang dulu lembut kini berubah tajam. "Kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Panji suatu malam. Santi mengangkat wajahnya perlahan. "Aku capek, Mas." "Capek apa?" suara Panji meninggi. "Aku capek nutupin semuanya." Santi terdiam. Dadanya sesak. "Mas, jangan mulai lagi." Pertengkaran kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Kata-kata saling dilempar tanpa sempat ditimbang. Panji mulai mengungkit hadiah-hadiah itu, kedatangan Pandu tanpanya, dan perubahan sikap Santi yang menurutnya semakin mencurigakan. Santi membela diri dengan air mata, tapi setiap tangis justru membuat Panji makin keras. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu kelihatan ketakutan terus?" bentak Panji. "Aku takut sama Mas sekarang," jawab Santi jujur, suaranya gemetar. Kalimat itu menghantam Panji, tapi alih-alih sadar, ia justru merasa harga dirinya dilukai. Ia merasa gagal melindungi, gagal menjadi suami, gagal sebagai laki-laki. Dan kegagalan itu ia lemparkan kembali pada Santi. Di tengah badai emosi itu, tubuh Santi mulai menunjukkan perubahan. Ia sering mual, nafsu makannya berubah, dan mudah lelah. Awalnya Panji tak peduli. Ia mengira itu hanya akibat stres. Hingga suatu pagi, Santi jatuh terduduk di lantai gubuk. Wajahnya pucat. "Aku hamil, Mas," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Panji membeku. Waktu seolah berhenti. "Hamil." Kata itu berputar-putar di kepalanya, membawa serta semua kecurigaan yang selama ini ia tahan. "Sejak kapan?" tanyanya dingin. Santi menyebutkan perkiraan waktunya. Wajah Panji mengeras. Hitungannya meleset dari yang ia yakini. Dadanya berdesir oleh pikiran kotor yang selama ini ia usir. "Itu bukan anakku," kata Panji akhirnya. Kalimat itu membuat Santi terpaku. "Mas, apa maksudmu, Mas?" "Kamu tahu maksudku," jawab Panji sambil membalikan badan. "Aku tidak sebodoh itu." Tangis Santi pecah. Ia bersumpah, memohon, bahkan berlutut di hadapan Panji. Namun semua itu seperti berbicara pada tembok. Panji merasa dihianati meski tak punya bukti apapun selain prasangka. Sejak hari itu jarak di antara mereka makin lebar. Panji tidur membelakangi Santi. Ia tak lagi menyentuh, tak lagi memanggil dengan nada sayang. Setiap perut Santi yang kian membesar justru menjadi pengingat akan luka di hati Panji. "Aku tidak mau mengurus anak haram," kata Panji suatu malam tanpa menoleh. Santi menutup mulutnya agar isaknya tak terdengar. Ia merasa sendirian, terpojok oleh keadaan yang tak ia ciptakan. Tubuhnya mengandung, tapi jiwanya kosong. Ia kehilangan kepercayaan Panji, satu-satunya orang yang selama ini ia pegang. Pertengkaran mereka menjadi rutinitas,
Tetangga mulai mendengar teriakan dari gubuk itu. Panji semakin sering pergi, menghabiskan waktu di luar, membiarkan Santi sendirian dengan pikirannya. Sementara Santi hanya bisa memeluk perutnya, berharap janin di dalamnya kelak tak mewarisi kebencian ayahnya. Di dalam diri Panji, amarah dan curiga bercampur menjadi satu. Ia tak sadar bahwa keraguannya sedang menghancurkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan Santi yang menanggung semuanya dalam diam, mulai merasa bahwa cintanya sedang diuji dengan cara yang paling kejam, dituduh bersalah atas dosa yang tak pernah ia lakukan. Undangan itu datang lewat tetangga. Pesta sunatan anak Pandu akan digelar besar-besaran. Awalnya Panji tak berniat datang. Hubungannya dengan Pandu sudah seperti bara yang ditimbun abu. Sekilas padam, tapi panasnya masih menyengat. Namun ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk menolak. Anak itu keponakannya, dan lebih dari itu, Panji masih menyimpan sisa harapan bahwa darah keluarga bisa meredam kebencian. Santi tak ikut. Perutnya yang mulai membesar membuatnya mudah lelah, dan Panji meski hatinya keras, tak ingin menjadi bahan gunjingan dengan membawa istrinya. Ia berangkat sendiri, mengenakan kemeja lusuh yang disetrika seadanya. Halaman rumah Pandu penuh orang, tenda besar berdiri megah. Kursi berderet rapi, hidangan melimpah. Panji merasa asing di tengah keramaian itu. Beberapa orang menoleh, berbisik, lalu pura-pura tersenyum. Ia membalas dengan anggukan singkat. Pandu berdiri di tengah, tertawa keras, menyalami tamu dengan penuh percaya diri. Saat melihat Panji, senyumnya mengembang lebih besar, senyum yang tidak ramah. Panji, datang juga kamu? Kupikir kamu sibuk ngurus hidupmu yang susah itu, katanya lantang. Beberapa tamu tertawa kecil. Panji menelan ludah. Ia berusaha tersenyum, memilih diam. Ia duduk di kursi paling pinggir, berharap waktu berjalan cepat. Namun Pandu tidak berniat membiarkannya tenang. Dengan mikrofon di tangan, ia mulai berbicara, seolah sambutan kecil untuk menghibur tamu. Kalimatnya berputar-putar, lalu perlahan mengarah tajam. Di keluarga ini, tidak semua orang bisa sukses. Ada yang rajin, ada juga yang cuma bisa berharap, kata Pandu. Tawa kembali pecah. Panji menunduk. Telinganya panas. Ia tahu arah hinaan itu kepada siapa. Untung anakku tidak seperti pamannya, lanjut Pandu tanpa ragu. Nanti kalau sudah besar, biar jadi orang berguna, bukan jadi beban. Sambil melirik ke arah Panji. Kata-kata itu menghantam tepat di dada Panji. Tangannya mengepal. Ia berdiri berniat pergi, tapi Pandu menahannya dengan satu kalimat terakhir yang lebih kejam. Oh iya, kata Pandu pura-pura santai. Istrimu sehat? Jangan-jangan lagi sibuk menerima tamu. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling pandang, merasa ada yang tak pantas. Panji berdiri kaku. Matanya memerah, bukan karena air mata, tapi karena amarah yang hampir meluap. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti. Di kepalanya terbayang wajah Santi. Perutnya yang membesar, tangis yang sering ia pendam. Panji tahu, jika ia membuka mulut sekarang, semuanya akan berubah menjadi kekerasan. Tanpa berkata apapun, Panji berbalik. Langkahnya cepat, nyaris berlari. Di belakangnya tawa kembali terdengar, bercampur musik dan suara piring. Begitu keluar dari halaman itu, Panji menghirup udara dalam-dalam. Dadanya sesak, matanya basah. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Dilucuti harga dirinya hingga tak bersisa. Di jalan pulang, Panji berjalan tanpa arah jelas. Setiap langkah terasa berat. Hinaan itu menempel di kepalanya, berulang-ulang, seperti palu yang memukul satu titik yang sama. Dan di dalam hatinya, sesuatu yang gelap mulai mengeras. Bukan lagi sekedar sakit hati, melainkan niat yang perlahan mencari jalan untuk dibalas. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah di sekitar gubuk. Panji pulang dengan kepala panas dan hati yang remuk setelah ngadem sebentar di pos ronda dekat kebun kelapa. Hinaan di pesta sunatan masih berdengung di telinganya. Kini, jam sudah dini hari, jam 12 lebih. Ia ingin segera bertemu Santi, entah untuk meminta maaf atau sekedar memastikan istrinya baik-baik saja. Langkahnya dipercepat,
saat melihat pintu gubuk terbuka setengah. "San," panggil Panji lirih. Tidak ada jawaban. Di dalam, lampu minyak menyala redup. Bau anyir bercampur keringat memenuhi ruangan. Panji melangkah masuk, dadanya berdebar keras. Dari balik sekat kain, terdengar suara nafas berat dan desahan yang bukan milik Santi. Amarah meledak seketika menutup nalar. Panji menerjang. Sekat tersibak. Pandu ada di sana. Tubuhnya sedang menindih Santi di atas dipan bambu. Wajah Pandu menoleh terkejut, tapi belum sempat berkata apa-apa, Panji sudah menghantamnya. Mereka bergumul. Suara barang jatuh beradu dengan hujan di luar. Panji memukul membabi buta. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Hentikan ini. Pandu berhasil melepaskan diri dan mundur. Matanya liar, nafasnya terengah. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia meraih bajunya, lalu berlari terbirit-birit keluar, menghilang di telan gelap dan hujan. Panji terhuyung, nafasnya tersengal. "Santi!" panggilnya. Santi terbaring diam. Panji mendekat, memeluk tubuh istrinya yang dingin. Leher Santi memar keunguan, bekas cekikan jelas terlihat. Sepertinya Santi sudah melawan. Wajahnya pucat, matanya terpejam setengah. Panji mengguncangnya panik. "Bangun, San, bangun!" Suaranya pecah. Tak ada respon. Panji meraba pergelangan tangan, tak merasakan denyut. Tangannya beralih ke perut Santi yang membesar 5 bulan. Panji tersungkur, memeluk tubuh itu erat-erat. Air mata tumpah tanpa suara. Dunia runtuh di hadapannya. Kenangan berkelebat. Tuduhan yang kejam. Kata-kata dingin yang ia lemparkan kepada Santi. Punggung Santi yang sering ia biarkan menangis sendirian. Panji menjerit dalam hati. Ia ingin waktu berputar, ingin menarik kembali setiap kecurigaan yang tak berdasar. "Maafkan aku, San. Aku bodoh," bisiknya berulang-ulang. Hujan kian deras, menambar atap seng seperti ratapan panjang. Panji mendekap Santi, tubuhnya bergetar. Penyesalan datang terlambat, menghantam lebih keras dari pukulan apapun. Ia baru sadar, selama ini Santi berjuang sendirian, melindungi kehormatan, menanggung teror, dan akhirnya meregang nyawa tanpa sempat dibela. Panji menatap leher Santi. Memar itu seperti cap dosa yang tak akan hilang dari ingatannya. Ia menempelkan kening ke dahi istrinya, merasakan dingin yang menolak kehidupan. Di luar, malam menutup rapat rahasia itu. Di dalam gubuk, Panji duduk terdiam, memeluk 2 nyawa yang tak sempat ia akui sepenuhnya. Dan di dadanya, penyesalan berubah menjadi parah, sunyi, pekat, menunggu saatnya menyala. Pagi setelah pemakaman, Panji berdiri di depan kantor polisi. Dengan tubuh kosong, matanya sembab, langkahnya berat. Ia membawa bukti seadanya, cerita yang terputus-putus, dan harapan yang terlalu tipis. Semua ia sampaikan apa adanya, tentang Pandu, tentang kekerasan, tentang Santi yang mati dicekik, dan janin 5 bulan yang ikut terkubur. Laporan itu diterima, dicatat, lalu ditinggal di atas meja. Hari berganti, Panji dipanggil, ditanya, lalu menunggu. Menunggu yang terasa seperti hukuman. Di luar, kabar bergerak lebih cepat dari kebenaran. Pandu ditahan sebentar, lalu bebas. Uang bicara lebih lantang dari tangis Panji. Saksi menghilang, keterangan berubah, dan kasus itu mengecil, seolah nyawa bisa diperas sampai habis maknanya. Tidak cukup bukti, kata seorang petugas singkat. Kalimat itu mengakhiri segalanya. Panji keluar dengan dada kosong. Dunia terasa menertawakannya. Di kampung, bisik-bisik tumbuh. Ada yang menyalahkannya, ada yang pura-pura iba. Pandu kembali berjalan bebas, kepalanya tegak, senyumnya dingin. Setiap kali Panji melihatnya dari jauh, jantungnya seperti diremas. Di saat itulah Jatmiko datang, sahabat lama yang jarang bicara, tapi setia menemani. Ia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Kalau hukum manusia buntu, masih ada jalan lain." Panji menatapnya lama. Ia tahu maksud kalimat itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Mereka berangkat malam hari, menyusuri jalan tanah menuju pinggir hutan. Rumah dukun itu berdiri menyendiri, dikelilingi pepohonan tua. Lampu minyak menyala redup. Bau kemenyan mengembang di udara, bercampur tanah basah dan daun lapuk.
Mbah Sungkolo duduk bersila di dalam. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, matanya cekung namun tajam. Ia menatap Panji lama, seolah membaca sesuatu yang tak diucapkan. "Kau membawa kematian di dadamu," ucapnya pelan. Panji menelan ludah. "Saya mau keadilan." Mbah Sungkolo tersenyum tipis. "Keadilan manusia atau keadilan alam?" Panji tak menjawab. Di kepalanya hanya ada wajah Santi, dingin dan diam. Mbah Sungkolo lalu mengambil segenggam tanah, mencampurnya dengan abu hitam dan meletakkannya di daun pisang. "Ada jalan cepat," katanya. "Macan Belang." Nama itu membuat tengkuk Panji meremang. Mbah Sungkolo menjelaskan sekilas tentang kiriman yang buas, tentang rasa sakit yang meniru cakar dan taring, tentang suara yang berubah menjadi auman di malam hari. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada peringatan yang jelas, hanya satu kalimat yang diulang pelan. Setiap perjanjian meminta bayaran. Panji mengangguk. Ia sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang harus ditakuti? Ia menyerahkan sesuatu yang diminta, sejumput tanah kuburan, sehelai kain, dan niat yang tak lagi ragu. Mbah Sungkolo menutup mata, membaca mantra rendah yang membuat lampu minyak bergetar. Saat mereka pergi, Panji merasa dadanya lebih ringan. Ia tidak tahu bahwa yang ia lepaskan bukan hanya dendam, melainkan pintu menuju nestapa yang tak akan mengenal jalan pulang. Pandu terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi punggungnya, sementara demam membakar dari dalam. Ia mencoba bangkit, tapi rasa perih menyambar sekujur badan. Kulitnya terasa panas dan nyeri, seperti dicakar sesuatu yang tak terlihat. Saat ia menyingkap selimut, nafasnya tercekat. Di lengan dan dada muncul bercak-bercak merah keunguan, membengkak lalu pecah menjadi luka basah. Hari pertama ia masih mencoba menertawakan. Cuma sakit kulit," katanya pada istrinya. Namun malam datang dengan mimpi buruk. Ia terbangun berkali-kali, merasa ada bayangan besar mondar-mandir di dalam kamar. Bau anyir menempel di hidungnya. Di sela-sela demam, ia mendengar auman jauh, seperti datang dari perut bumi. Hari kedua, luka itu berubah menjadi borok, bernanah, berbau, dan menyebar cepat. Istrinya panik. Ia mengompres, memberi obat seadanya. Tapi Pandu menjerit setiap disentuh. Suaranya serak, lalu menghilang. Ketika ia memaksa bicara, yang keluar bukan kata-kata, melainkan suara parau, berat, menyerupai auman macam. Istrinya terjatuh saking kagetnya. Mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa, menggeleng, lalu menulis resep. "Infeksi kulit, demam biasa," katanya singkat. Pandu dipasangi infus, obat masuk, tapi penyakitnya tak pergi. Malam di rumah sakit, Pandu mengaum panjang, membuat pasien lain ketakutan. Perawat menutup pintu, memanggil keamanan. Pandu hanya bisa menangis tanpa suara. Tubuhnya menggigil, matanya liar. Pulang dari rumah sakit, keadaan memburuk. Borok-borok itu seperti hidup. Ada yang mengering, lalu pecah lagi di tempat lain. Pandu tak bisa tidur. Setiap terpejam, ia bermimpi dikejar loreng hitam kuning. Mata menyala, nafas panas menyambar lehernya. Ia terbangun dengan jeritan yang berubah menjadi auman. Istrinya kelelahan, ketakutan menggerogoti kesabarannya. Ia mulai mengingat-ingat dosa lama, kata-kata kotor, dan kebebasan Pandu dari hukum yang terlalu mudah. Ia tahu ini bukan sakit biasa, ada yang kirim, ada yang menuntut. Suatu malam, saat auman Pandu mengguncang rumah, istrinya menutup telinga sambil menangis. Tetangga berdatangan, berbisik-bisik, lalu menjauh. Tidak ada yang berani membantu. Di sisa keberaniannya, ia memutuskan mencari orang yang faham perkara seperti ini. Ia mendatangi seorang dukun di kampung seberang. Rumahnya sederhana, bau kemenyan tipis menyambut. Setelah mendengar cerita, sang dukun terdiam lama, wajahnya mengeras. "Ini bukan kiriman kecil, ada perjanjian yang dibangunkan," katanya pelan. Istri Pandu bertanya dengan suara bergetar, "Apakah bisa dihentikan, Bah?" Dukun itu menghela nafas. "Bisa dibalas,
Tapi setiap balasan ada pengorbanan yang harus dilakukan. Malam itu saat istrinya pulang membawa keputusan, Pandu kembali mengaum lebih panjang dari sebelumnya. Di sela demamnya, air mata mengalir. Ia mulai mengerti sakit ini bukan datang tanpa sebab dan jalan keluar apapun akan menuntut korban. Pandu sembuh dengan cara yang ganjil. Borok-borok di tubuhnya mengering, demamnya turun dan suaranya kembali normal. Namun kesembuhan itu tidak membawa kelegaan. Di matanya tersisa ketakutan yang belum selesai. Ia tahu sakit itu bukan kebetulan. Bersama istrinya, ia menelusuri jejak, menghubungkan bisik-bisik kampung dan akhirnya sampai pada satu nama yang tak pernah benar-benar jauh dari hidupnya, Panji. Keputusan diambil dalam sunyi. Mereka mendatangi dukun yang sama sekali tak menanyakan benar atau salah, hanya syarat dan bayaran. Pandu menyetujuinya tanpa ragu. Dendam membuatnya tuli. Ia ingin membalas, memastikan penderitaan itu berakhir di pihak Panji. Sejak malam pertama balasan dikirim, Panji mulai merasakan tubuhnya asing. Dadanya sesak, kepalanya berdenyut. Dan di sela tidur, ia mendengar auman yang bukan dari luar. Ia terbangun dengan kuku-kuku tangannya terasa panas, seolah tumbuh cakar. Panji mengerti, balasan itu datang. Yang terjadi setelahnya adalah lingkaran tak berujung. Santet dibalas santet, luka muncul, menghilang, lalu berpindah. Pandu kembali dihantui demam dan mimpi buruk. Panji diserang rasa nyeri yang merayap dari tulang ke sumsum. Malam-malam mereka diisi jeritan yang sama, doa yang terpotong, dan rasa lelah yang menggerogoti jiwa. Tidak ada pemenang, hanya ada yang lebih dulu tumbang. Di suatu dini hari, Panji duduk terkulai di gubuk. Nafasnya berat. Ia teringat wajah Santi, perutnya yang membesar, dan kata-kata yang tak sempat ia tarik kembali. Air mata jatuh, hangat di pipi yang dingin. "Aku salah," bisiknya. "Aku mau berhenti." Ia mencoba berdoa, memohon ampun, berniat memutuskan semuanya. Namun perjanjian tak mengenal penyesalan. Yang sudah disepakati menuntut bayaran. Panji merasakan dadanya diremas dari dalam. Pandangannya mengabur. Dalam detik terakhir, ia merasa seperti ditarik ke hutan gelap. Mata loreng menatap tanpa arah, hanya kepastian. Di tempat lain, Pandu tersentak dari tidurnya. Nafasnya tersedak. Ia memanggil istrinya, tapi suara itu berubah menjadi auman yang mematahkan harap. Tubuhnya kejang, kulitnya kembali memanas. Ia mencoba bangkit, lalu terjatuh. Dalam kepanikan, ia menyadari kebenaran yang paling pahit. Balasan tak pernah menghapus dosa, hanya mempercepat penagihan. Pagi menemukan dua kabar duka. Panji ditemukan tak bernyawa di gubuknya. Pandu menyusul tak lama kemudian di rumahnya sendiri. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada luka yang bisa dijelaskan, hanya wajah lelah, seolah mereka akhirnya berhenti berlari. Desa kembali sunyi. Orang-orang berbisik tentang perjanjian yang tak bisa diputus, tentang dendam yang memakan tuanya sendiri, dan di antara bisik itu satu pelajaran tinggal lama. Ketika amarah diberi kuasa, kematian hanya soal waktu.